Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo minasan. Eh, Gimana kabarnya hari ini? O genki desu ka? Sehatkah Anda hari ini? Watashi wa genki desu. Ya, alhamdulillah Ibu juga masih sehat dan kita ketemu lagi di minggu kedua pembelajaran daring kita ya dengan Ibu di sini dan materi kita untuk minggu ini adalah tentang Jiko Shukai. Apa itu Jiko Shukai? Ya, jadi Jiko Shukai ini adalah cara kalian memperkenalkan diri dengan bahasa Jepang ya. Perkenalan diri itu namanya Jiko Shukai ya. Nah, bagaimana cara kalian memperkenalkan diri? Biasanya kalau kalian bertemu dengan orang baru ya, orang yang baru kalian kenal kan pastinya ada satu perkenalan diri. Jadi kalian mengenalkan nama kalian siapa, kemudian kalian tinggal di mana, kalian umur berapa tahun gitu ya. Informasi-informasi itu yang mungkin harus dibagikan gitu ya, harus di-share dengan orang yang kalian kenal itu ya. Oke, gimana caranya? Yang pertama, untuk mengawali dan menutup perkenalan diri itu, untuk mengawali uh, perkenalan diri kalian itu biasanya orang Jepang itu mengatakan hajime mashite, ya, hajime mashite, gitu ya, salam kenal. Ini selalu biasanya diawali untuk perkenalan dirinya. Nah, setelah misalnya menyebutkan nama, menyebutkan umur dan lain-lain, diakhiri dengan mohon bimbingannya atau dalam bahasa Jepang dozo yoroshiku onegai shimasu gitu ya. Nah, ini jadi untuk opening dan closingnya ya, gitu maksudnya. Jadi awalnya diawali dengan hajime mashite, baru nama dan lain-lain, kemudian penutupnya adalah dozo yoroshiku onegai shimasu gitu. Nah, isinya apa aja? Biasa. Oke, yang pasti harus kalian sebutkan adalah your name ya, nama kalian. Nama kalian siapa nih? Itu kan yang wajib ada dalam perkenalan diri kan ya. Oke, menyebutkan nama itu gampang aja sih ya. Bisa dengan langsung aja nama Des gitu ya. Jadi kalau namanya Irma misalnya Irma Des. Atau bisa juga pakai watashi wa Irma Des. Watashi wa Irma Des. Atau mau yang lebih lengkap lagi, watashi no namai wa Irma Des. Itu juga bisa. Cuma jarang sih digunakan ya. Biasanya sih langsung aja nama dan kemudian ada akhiran des atau desu ditulisnya ya. Cuma dibacanya des. Gitu ya. Nah, kalian juga bisa misalnya dipakai akhirannya kalau nggak desu atau des, bisa juga toimas. Nama saya misalnya Agus, Agus toimas gitu ya. Itu juga bisa. Jadi toimas ini digunakan oleh orang asing karena terkadang orang Jepang itu tidak kenal nama orang asing sehingga tidak mengerti bahwa yang disebut dalam nama des adalah nama orang gitu. Ya. Jadi kalau pakai toimas ini kalau misalnya kalian memperkenalkan diri ke orang Jepang misalnya ya. Agus toimas gitu ya. Jadi di sini juga bisa kalian perhatikan nama selain nama-nama Jepang itu menggunakan huruf katakana ya. Jadi kalau misalnya Sakura des, nah karena Sakura itu sudah nama Jepang ya.
Jadi biasanya kalau sakura itu penulisan namanya dengan hiragana. Tapi karena ini nama selain nama Jepang gitu ya, nama luar kayak Agus misalnya atau Irma atau eh, misalnya Michael, Robert gitu ya. Nah, itu bisa pakai huruf katakana dalam penulisannya. Jadi Agusu di sini ditulisnya ya Agus, Agus itu jadi Agusu des gitu ya, karena memang nggak ada s single itu nggak ada ya. Jadi kita mengikuti penulisan dalam katakananya gitu ya. Oke, selanjutnya nama panggilan. Nah, ini juga nama panggilan itu sebenarnya bisa dipakai atau tidak ya. Tapi misalnya nama kalian panjang nih. Misalnya namanya adalah eh, Ratna Sari Dewi Soekarno Hatta misalnya gitu ya. Panjang banget namanya. Nah, boleh menggunakan ini nama panggilan. Bisa kalian menyertakan nama panggilan. Panggil aja Dewi gitu. Namanya Ratna Sari Dewi Soekarno. Yang mau dipakai yang mana gitu ya, bingung. Jadi kalau misalkan nama kalian panjang, gunakanlah ini ya. Jadi kalian sertakan juga nama panggilan di perkenalan diri kalian. Caranya seperti ini. Misalnya nama kalian mau dipanggil Dewi, berarti Dewi Toyonde Kudasai. Ya, Toyonde Kudasai ini yang berarti panggil saja gitu ya. Dewi, tadi kan namanya Dewi ya. Panggil saja Agus. Jadi Agus Toyonde Kudasai atau Irma Toyonde Kudasai. Panggil saja Irma gitu ya. Oke, selain nama panggilan, kalian juga bisa menyebutkan tempat kelahiran kalian ya. Tempat kelahiran atau asal kelahiran itu bisa dengan menggunakan shunshin. Shunshin des. Ya. Jadi tempat kelahiran kalian di mana? Kalian berasal dari mana? Kalau misalnya menyebutkan Osaka, kalian misalnya lahirnya di Osaka, Osaka Shunshin des, ya. Ini misalnya tempat kelahirannya si Sakura tadi ya. Karena benar-benar orang Jepang gitu. Nah, kalau misalnya kalian lahirnya di Denpasar, Denpasar Shunshin des gitu ya. Majalaya Shunshin des. Kalau kalian lahirnya di Majalaya. Atau misalnya kan kalian lahirnya di Bandung ya, Bandung Shunshin des. Nah, kalau Shunshin ini untuk benar-benar nama daerah ya, bukan negara. Kalau negara beda lagi, biasanya pakai jin. Saya orang Indonesia, watashi wa Indonesia jin des, biasanya gitu. Saya orang Amerika, watashi wa Amerika jin des. Saya orang Amerika gitu. Tapi kalau misalkan asal kelahiran, tempat kelahiran, gunakanlah Shunshin des. Ya, jadi yang diisi adalah nama daerahnya. Bandung kah, Garut misalnya, atau Denpasar atau Palembang gitu ya, tempat kelahiran kalian ya. Oke, selanjutnya kalian bisa menyatakan usia kalian ya. Usia kalian berapa sih ya? Bisa kalian nyatakan di Jikoshokai kalian ya. Misalnya Nanrewa. Nah, ini diisi oleh bilangan umurnya berapa? Des, sai des gitu ya. Jadi kalau ada umur ada sai-nya. Sai des. Contohnya Juroku sai des. Watashi wa Juroku sai des. Gitu ya. Jadi si umurnya disebutkan dan yang di sini yang diperlukan adalah kalian
menghafal huruf angka ya. Karena ada angka kan di situ, ada bilangan. Itu juga yang harus kalian hafalkan ya. Nah, materi kita untuk Jiko Shokai ini bisa segini aja ya, cukup kayaknya ya. Tempat kelahiran, tadi udah nama, kemudian nama panggilan, tempat kelahiran, dan umur ya. Nah, tugas kalian untuk minggu ini adalah silahkan kalian buat Jiko Shokai kalian atau perkenalan diri kalian dengan bahasa Jepang tentunya. Boleh berupa video atau audio saja. Jadi mau video boleh, mau audionya aja atau rekam suara aja juga boleh ya. Caranya gimana? Yaitu tadi diawali dengan hajime mashite, kemudian nama kalian ya, watashi wa siapa desu gitu ya. Terus siapa yonde kudasai, nama panggilan kan ya. Kemudian lahirnya berarti Majalaya, misalnya Majalaya Shunshin desu, Juroku sai desu, kalau 16 tahun ya gitu. Nah ini sebelumnya kalian tulis dulu dalam buku catatan kalian ya, ditulis dulu menggunakan huruf Jepangnya juga. Jadi di atasnya huruf Jepang, terus di bawahnya Latinnya atau Romajinya gitu ya, supaya kalian bisa sekalian belajar menulis juga gitu ya. Ditulis dulu dalam buku catatan, kemudian baru kalian rekam suara atau video ya, dan di attach di Google Classroom seperti biasa. Oke, jadi materi untuk minggu ini cukup sekian. Kita ketemu lagi minggu depan ya. So, minasan, sayonara.